penuh inspirasi. Charles menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Halo Laura. Maaf Ma, telat. Apa? Masih kok. Iya, gimana? Kamu sendirian tinggal di situ? Enggak, aku berdua sama temanku. Sebenarnya kan ini kos-kosan, dan kos-kosannya sebenarnya kan ada 10 kamar. Cuman yang isi berdua, cuman aku sama temanku. Enak dong. Enak sih, tapi sepi banget jadinya. Tapi kan setiap malam bisa visi dengan Mama Du kan? Iya benar sih. Gimana kalau mau makan di mana loh? Ada dapur di sini. Oh, jadi kalian masak? Iya, masak. Oh, beli sayurnya banyak ya? Iya, benar. Tapi lebih enak mana dengan sayuran di Bandung? Enak kan? Lebih murah di Bandung sih. Mama apa kabar? Baik. Kalau ke kampus berapa lama, Kam? Atau online sekarang? Aku masih online. Masih online? Ke kampus berapa hari sekali? Ke kampus jarang sebenarnya, karena kan paling kan kayak sama grup biasanya, atau lewat Zoom biasanya. Oke. Tapi jauh nggak ke kampusnya, Lor? 30 menit. 30 menit jalan kaki, naik kereta, atau naik sepeda? Naik ini kereta yang di jalan itu loh, Mak, bukan di bawah tanah. Namanya tram di sini. Oh, tram ya. Di tram itu kalau di Surbakti kan belum ada. Oh iya dong. Mana lebih enak di Sydney daripada di Bandung, di Jakarta? Lebih enak di Indonesia. Kenapa? Kan lebih maju Sydney. Benar, tapi dunianya cuman ini mah kayak bangun tidur, belajar, atau orang bekerja, pulang sore, makan, tidur, udah kayak maksudnya nggak ada yang namanya perkumpulan, nggak ada PJJ, nggak ada permata gitu. Jadi kayak kok hidupnya kok gini aja gitu, kayak nggak bosan sama mereka gitu sih, Mas. Ternyata Sydney itu nggak seramai di Bandung atau di Bekasi ya untuk sosialnya ya. Iya betul mah, aku kurang. Tapi kan banyak. Gimana? Tapi kan banyak orang Karo di Sydney. Aku cuma nemu 3 orang. 3 orang? 3 orang. Orang tua? Ya. Iya, 1 suami istri, 1 teman sekelasku. Oh, teman sekelas Du di mana nih? Di ITB? Enggak, baru ketemu di sini. Oh, baru ketemu situ orang Karo? Orang Karo. Dari mana dia? Aduh, dia Brastagi atau Kabanjahe gitu. Tapi dia udah 4 tahun di Sydney kerja. Oh, udah 4 tahun. Oh, kerja. Bekerja, terus habis itu karena COVID ini, katanya kan dia kan event organizer gitu, wedding organizer, nggak ada yang menikah kan, COVID kan, jadi dia udah sekolah gitu. Oh gitu, ya. Sebenarnya aku punya juga teman kuliahku dulu, tapi dia tinggal di Tamworth. Tamworth ya? Kamu tahu Tamworth? Kira-kira 2 jam lagi dari Sydney katanya. Oh gitu. Naik pesawat atau naik? Gitu. Kayaknya jalan kaki loh. Nggak
aku tanya naik pesawat. Kayaknya naik pesawat, enggak. Naik pesawat enggak ya? Tapi Aku wilayah kalau Sydney, gimana? eh, eh, pakai mobil kayaknya. Oh, pakai mobil. Oh, iya, iya, iya. Lor, jadi keluar pernah nggak Kam? Keluar ke pinggiran Sydney gitu pernah nggak? Aku bener-bener, aduh aku kayak kutu buku banget mah, kayak bener-bener, aku ini udah 5 hari nggak keluar, ini baru keluar tadi ketemu temen, karena aku bener-bener 5 hari di depan laptop, ngerjain tugas, ya udah, tapi ya sebenarnya kan emang tujuanku kesini kan untuk Belajar. belajar, bukan untuk bekerja atau misalkan jalan-jalan, jadi kayak kalau ngeluh ke mama, ke papa kayak, aduh aku nggak kemana-mana, udah seminggu gitu, loh memang tujuan kamu belajar di sana, bukan buat jalan-jalan, gitu. Ya, Iya tapi sih. kan jalan-jalan juga belajar. Iya sih, Mas, benar. Tapi lucu juga lah, Lor. Nanti Kam ya, setahun atau setahun setengah di Sydney, masa belum jalan ke seluruh pelosok kota Sydney? Iya sih, Iya, benar. belajar oke lah. Tapi kan Sabtu Minggu itu disediakanlah waktu untuk jalan-jalan, menikmati kota Sydney, menghirup udara Sydney. Dan di Sydney kan itu salah satu ikonnya itu kan gedung opera itu kan. Oh, itu aku udah sering ke sana, Mas, karena deket kan. Oh dekat dari Deket, tempat lu ini. deket, ya. Oh bagus lah. Nanti kirim foto lu yang di situ ya. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Oke. Kenapa kamu memilih Sydney untuk kuliah? Kenapa memilih Sydney? Karena sebelumnya kan pilihannya dua, atau antara Eropa atau Australia. Ya. Terus habis itu aku bilang ke papa sama mama, aku pengen kuliah di luar negeri, tapi aku mau universitas yang 50 besar dunia. Karena aku bilang kalau misalkan ya tidak 50 besar dunia kayak sayang gitu, ke luar negeri udah biaya mahal, tapi universitasnya ya biasa aja. Mungkin aku di Indonesia, di UI, di ITB yang udah tahu kualitasnya memang bagus gitu kan. Terus habis itu akhirnya disortir, dapat nih, kebanyakan kalau nggak di Europe, di Australia. Terus habis itu akhirnya, nah Europe itu termnya itu cuma 1 kali, kayak dia buka untuk mahasiswa kan cuma 1 kali di bulan September kan, pertengahan 1 kali setahun ya. Sedangkan di Australia ini 2 kali, Oke. Februari sama di September. Jadi ya udah pas banget aku mepetnya di Februari, ya udahlah di Februari aja gitu. Oh, dan dapat kami ini sekarang ini di Sydney di Universitas apa, Lor? University of Sydney. University of Sydney. Iya, itu betul. Masuk 50 besar universitas top dunia. Iya, benar. Oh, urutan berapa dia persisnya, Lor? Aku lupa, antara 39 atau 40 gitu. Bagus banget. Sebenarnya ada 2 yang masuk 100 besar di Singapura kan? Iya, betul. Singapura sebenarnya masuk 20 besar bahkan. Betul. UNS sama Nanjang ya? Iya, betul. Kenapa kamu nggak pilih Singapura? Terlalu dekat? Terlalu dekat. Nggak ada salju ya? Sebenarnya di sini juga nggak ada salju, mah. Cuma dapat angin doang di sini tuh. Masa? Ini di musim-musim apa ini? Masa? Dia kan di selatan, bukan? Enggak, kami kan sekarang lagi musim ini, summer. Mau summer kami. Kami kan kebalikannya Eropa. Oh Eropa. Iya, kalian kebalikan. Ini mau menjelang summer ya? Ya benar, ini udah mau menjelang summer. Berapa temperatur, Bre? Sebenarnya temperatur di sini nggak terlalu parah sih, mungkin 30-32 lah. 30-32 ya? Mantap. 30-32 ya sama dengan Bekasi lah itu. Bekasi di sore hari. Betul. Bekasi sore hari ya 30. Benar. Jadi bebereku Florence baru sembiring Pelawi, bebere Ginting sedang kuliah di top 50 University of the World di Sydney Universitas. Saat ini mengambil jurusan apa, Kak?
Master of Management. Wih, keren banget. Master of Management. Adik Betul. Bapak dulu pernah jadi direktur keuangan, berarti kamu harus jadi direktur utama mah. Berat. Tapi kan harus melewati dong. Betul, aku setuju karena kalau misalkan tidak melewati berarti terjadi kemunduran kan, berarti kan tidak ada kemajuan. Cuman berat karena mungkin kan zaman dulu kan ini mah apa namanya orang tidak terlalu terbuka dengan pendidikan, jadi persaingannya belum terlalu banyak. Sekarang orang pendidikan semua, oke, wow, semua orang ini kayak sudah tahu tentang pendidikan, jadi persaingannya makin ketat. Ya, tentu saja. Tetapi yang disaingi ini kan Bro Sembiring kah, Breginting kah, lulusan UI kah, lulusan ITB kah, lulusan Sydney University kah, apalagi kurang do. Aku lulusan ITB loh, mah bukan UI. Hah? Oh aku gitu ya? ITB. Ya, tapi pernah mengalami di UI juga kan? Kemarin keterima di UI kan, kan keterima di UI, keterima di ITB juga. Cuman di UI itu jurusannya hukum. Dan aku agak takut dulu waktu aku daftar hukum karena aku cuma mikir, aku daftar hukum karena aku orang Batak, udah gitu doang. Akhirnya milih yang sekolah bisnis ITB, manajemen ITB ya. Dan sekarang menyempurnakan pendidikannya di Sydney. Betul. Apakah kamu hanya ingin sampai S2-nya di Sydney? Kayaknya kalau misalkan untuk S3 kayaknya enggak. Cuman kayaknya kalau mau sekolah lagi pengen sih. Ambil tapi bukan di Sydney. Bukan di Sydney. Di mana aja kalau terserah Tuhan. Tapi kira-kira visi Indo kemana? Sebenarnya kan kalau visi untuk kuliah belum terlalu karena aku pengen kerja dulu sih awalnya mah. Kerja dulu, terus habis itu nanti kalau misalnya ada rezeki atau misalkan dapat beasiswa ya mungkin lanjut untuk S2-nya. Kita lihat nanti lah ke depannya gimana kan. Dan mau kerjanya di mana? Kerja yang pertama di Indonesia atau di somewhere in the world? Balik ke Indo. Papa suruh ke Indo. Balik ke Indo. Iya. Ke Indo dulu ya? Iya. Di Indo dulu ya. Oke. Jadi berapa lama lagi kamu selesai? Aku terakhir 14 Desember selesai studi. 14 Desember ini? Iya. Selesai nggak selesai, harus selesai. Semoga selesai, doain ya Ma, aku juga takut. Tapi memang itu dia, S2 itu adalah sebenarnya kalau menurut aku, itu adalah proses bagaimana kamu menghadapi dan lulus dari ketakutan dulu. Betul banget. Itu sebenarnya kan. Dan kalau kamu sudah lulus S2, artinya satu sisi dari soft skill-nya kamu sudah mampu mengelola seluruh emosi dan juga ketakutan-ketakutan dulu. Betul. Ya, di level-level tinggi menengah ke atas manajemen itu kan jabatan satu sisi memang empuk, tapi kan tanggung jawabnya juga sangat menakutkan, bukan? Betul banget, Mas. Nah, jadi pengalaman untuk S2 ini pasti akan memberikan satu pembelajaran dan pengalaman sehingga ketika kamu nanti di dunia real kerja pasti sudah lebih lebih siap, lebih mampu. Meskipun dalam suasana tertekan, meskipun suasana mencekam, deadline, tetap masih bisa berpikir jernih. Kan itu yang diharapkan ya, Lord. Betul banget, Bang. Betul. Oke, jadi sedikit lebih dalam. Apa yang kamu rasakan perbedaan kuliah di ITB dengan di Sydney? Perbedaannya yang pertama adalah lingkungan yang pasti. Lingkungannya di sini lebih kita harus bisa percaya sama diri sendiri. Kita harus terbiasa untuk bisa sendiri di sini. Kayak orang mungkin membantu, tapi harus bisa sendiri gitu. Jangan sampai untuk orang lain tuh ngerasa jangan sampai membebani orang lain sih. Kalau menurut saya gitu. Terus
Sebenarnya ini kayak kata lembutnya dari individualis sih. Orang di sini sedikit individualis kalau Gitu menurutku ya. ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya, terus kayak lebih kayak kalau di Indo orang lebih banyak nggak enakan, kayak maksudnya yang nggak enak lah kalau misalkan kita kayak gini sama orang. Iya, Kalau iya, iya, iya. kalau orang di sini kayak ya udah kalau misalkan lebih kayak kalau kamu nggak bisa ngasih apa-apa ke aku ya orang Nggak nggak akan. apa-apa, nggak apa-apa, Iya, gitu ya. gitu. Asal kau juga jangan mencuri dari aku, gitu ya. Iya betul kayak gitu. Jadi Hmm. kayak bedanya sih di situ. Terus habis itu paling dari pakaian kan kalau misalkan di Indo kan harus sopan segala macam. Di sini Hmm. orang baru bangun tidur aja kayaknya masuk ke kelas juga nggak masalah gitu. Betul, 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 Gitu betul. sih. Dari sistem belajarnya apa, Bre? Dari Kalau sistem dari pendidikannya di ITB sama di ITB sebagai gambaran Indonesia dan di Sydney sebagai gambaran Australia atau persis, di mana kamu lihat? kalau menurutku sama aja ya karena sekarang kan ITB itu juga banyak ke study case kan kayak kita ada study case gimana kita gitu. Jadi kayak menurutku hampir sama aja cuman kayak di sini kita lebih disuruh aktif gitu. Aku kan orangnya juga agak pemalu gitu tapi di sini Masa kayak sih? iya Masa Pak. lo udah pemalu? Pemalu itu dulu waktu SD. Sekarang kan sering malu-maluin. Tapi di sini Enggak lah benar-benar ya. semuanya harus aktif gitu loh, harus Ya, harus proaktif, harus aktif berinisiatif. betul, iya harus punya ide Hmm. dan semuanya di sini ide kami kayak dipertimbangkan gitu sama Hmm. dosen-dosen. Jadi Gitu. kalau misalnya ada nih anak SMA, Mm-mm. nanya makam, kalau Ra, aku mau dua pilihan ini, diterima di ITB dan di Sydney, kamu sarannya apa? Jurusannya sama nih, Sama. tergantung Jangan tergantung, saran lu apa? ini masih S1 atau S2 nih? S1 dan S2. Kalau S1 menurutku di ITB dulu sih. Oke. Kalau S2 oke. S2 di sini. Iya. Oh gitu ya. Kenapa? Kenapa bukan dari S1 di Sydney? Supaya kecintaan sama Indonesianya terpupuk. Tanah airku Indonesia. Itu harus ya, benar-benar ya. Kamu cinta nggak sama Indonesia kini, Lor? Waduh, aku udah terlalu cinta sama Indonesia, terlalu cinta sama Karo kayaknya. Sampai kayak aku kan tiap pagi kayak bangun pagi tuh udah lagu tiap bangun tuh setelah lagu gereja, setelah baca Alkitab, pasangnya lagu Karo sampai mama, Kak, Oh yang benar deh. Seriusan aku suka banget lagu Karo, Mas. Apa lagu Karo yang paling kamu sukai? Apa ya yang kayak ku sayangi kamu pagi gitu, yang kayak gitu. Karo banget kamu, Lora. Iya, sampai kayak ya ampun aku katanya mama kamu udah pergi sampai ke Sydney tetap aja itu lagu Karo dipasang di kamar kayak karena kayak ngerasa rumah aja gitu kalau ada unsur-unsur Karo gitu. Bagaimana dengan lagu Kam Ngenca? Kam Ngenca? Kam Ngenca Mama Karo? Aku nggak tahu lagu itu apa Karo. Itu lagu Karo paling top, ditonton 14 juta YouTube. Oh alah. Sumpah Intan Buru Ginting. Aku kan apa yang dinyanyiin papaku itu yang aku tahu, Mak. Nggak pernah nyanyiin, aku nggak tahu. Kamu anak papa banget lah ya. Apa yang dinyanyiin Papa Andu itu yang kamu nyanyikan. Iya benar. Papa Andu itu lagu-lagu jadul. Oh iya benar, aku suka lagu-lagu jadul. Aku ini wanita jadul banget, Mak. Weh, wanita jadul di dalam pemilihan lagu karonya bukan? Betul Iya, sekali. tapi kalau berpikir ini kan udah berpikir Lora Buru Sembiring itu kualitas berpikir dia udah kualitas berpikir 2030-an. Amin. Iya kan. Jadi kamu cinta sekali sama budaya Karo. Bisa dibilang gitu sih, kayak ada emosi tersendiri gitu ketika ngedengar orang pakai bahasa Karo, ketika dengar lagu Karo, ada emosi kayak
oh ini nih diri aku gitu, jati diri aku tuh ini gitu. Kayak Wih, gitu. apalagi didengarnya di Sydney ya. Iya benar. Suatu saat kamu jalan-jalan ke gedung opera itu, lalu tiba-tiba kamu dengar ada sekelompok orang berbahasa Karo. Oh iya pasti aku langsung, ada orang Karo gitu. Gitu. Langsung kundu. Lit cimpa baba kena, lah bagai ini dumis. Jadi kalau begitu, aku bisa menduga kalau berbicara pasangan hidup pun kamu masih ingin dengan orang Karo ya. Iya. Iya. Karena aku nggak suka bule mah, kayak nggak suka bule. Nggak suka sama bule ya. Nggak kayak maksudnya kalau misalkan ada bule ganteng, oh oke ganteng gitu. Tapi kalau misalkan kayak untuk jadi pasangan hidup, enggak deh, enggak gitu. No way gitu ya. Aduh. Iya gitu ya Bre ya. Bagus banget nih, bagus banget. Tapi aku kan kenal kamu. Kenal kamu dari kecil. Betul. Sampai SMA, sampai ITB, dan sampai sekarang. Kami itu kan orang baik, Bebreku. Aduh. Jadi kamu juga pasti akan diberikan jodoh oleh Tuhan yang sesuai sekali dengan kamu. Amin, Itu Mak. pasti. Ya, yakinlah itu dan mintalah itu kepada Tuhan. Pasti akan dipertemukan. Amin. Ya, itu ya. Iya, Mantap. Jadi 14 Desember harus sudah selesai. Betul. Semoga selesai 14 Desember, tapi aku pulangnya Januari. Pulangnya Januari ya. Oh, melewati tahun lah di situ dulu ya. Iya, pengen ngerasain karena kan aku kan sebenarnya datang ke Sydney itu kan November. Padahal kan masuknya Februari kan. Jadi aku harusnya masuk Februari 2020, tapi aku November 2019 udah sampai ke Sydney karena aku harus ngikutin kelas tambahan bahasa Inggris. Karena kan universitas mintanya 7 untuk nilai IELTS-nya, tapi aku cuma dapat 6,5. Terus karena aku kurang mencukupi sedikit lagi, jadi kita harus ada tambahan bahasa Inggris sekitar 10 minggu. Jadi aku November udah sampai di Sydney, terus kayak biasa baru sebulan masih nangis tiap hari kangen mama. Desember pulang. lalu ke Sydney lagi? Bulan Januari tanggal 5. Bulan Januari tanggal 5 ya. Aduh, sempat nangis juga rupanya ya. Kamu pernah dengar nggak? Pernah dengar kalau di Melbourne itu ada perkumpulan orang Karo? Iya benar, Mak. Aku dengar itu, tapi kenapa di Sydney nggak ada? Aku juga bingung gitu. Oh, di Sydney nggak ada ya? Nggak ada, Mak. Nanti kamu lihat di Cadas itu dengan Karo Victoria. Karo Victoria ya? Oke. Mungkin ada di situ Bapak Tuandu tuh, Bapak Tengahdu, Impalku, Nelson Pelawi. Oke. Ya, dia itu bisa dikatakan salah satu dari beberapa orang Karo yang duluan di sana. Dia udah lebih 30 tahun. Wow, udah berkeluarga, Mas? Belum? Udah berkeluarga. Oke. Nelson Pelawi, kamu carilah itu. Dia itu ramah sekali. Nanti ku kasih nomornya sama kamu biar kamu kontak. Siap. Oke, Mas. Ulah kariakap nulit kadek-kadendu Jena. Sydney ke Melbourne berapa jam? Naik pesawat kayaknya sekitar 1 atau 2 jam gitu. Oh, 1-2 jam ya. Selain pesawat apa? Kayaknya harus pesawat, mah. Kereta nggak ada? Paling bus ya. Bus, kayaknya mungkin bus, iya, bus ada. Iya, betul. Itu di situ ada Nelson, ada ketua perkumpulannya namanya Guntur Sulingga. Banyak. Ada juga. Aku salah masuk kota deh, harusnya aku masuk Melbourne ini. Tapi di Melbourne itu Monash kan? Sebenarnya ada Monash University kan di Melbourne. Iya, di Melbourne. Tapi memang standar itu tadi kan one of 50 top university. Iya. Ya, itu di Sydney memang ya. Ada sebenarnya di Melbourne, Mah. Oh, ada. Bukan Monash.
kenapa aku nggak, bukan Monash, kayaknya Ah. University of Melbourne atau Melbourne University, pokoknya gitu. Cuman masalahnya kemarin itu kan aku filternya adalah salah satu aku setidaknya 1 tahun kuliah di luar negeri. Aku nggak mau lama-lama karena kalau di Melbourne itu 2 tahun manajemen ya, Oh, oke. 2 tahun, sedangkan di sini aku 9 bulan. Jadi kayak oke, di sini aja gitu. Iyalah, lebih singkat kan lebih bagus ya. Iya, benar. My last question, Bu Bre. Ya. Ini kan sebuah kemewahan, privilege dari surga, dari bangsa ini, dari dunia ini yang kamu dapatkan sehingga kamu bisa menjadi orang karo yang kuliah di top 50 universitas di dunia. Ya kan? Ini sedikit sekali. Kalau dicari 1 juta orang Indonesia belum tentu ada seperti kami ini. Betul. Kalau dicari 100.000 buruh sembiring belum tentu ada seperti kami ini. Artinya kami ini sangat istimewa, Bu Bre. Sangat istimewa. Dan kami bertanya, kamu paling berterima kasih kepada siapa? Waduh, ke Tuhan pasti. Karena banyak berkat yang Tuhan kasih gitu. Maksudnya seperti yang Mama bilang, kayak nggak semua orang punya kesempatan yang sama gitu. Walaupun sebenarnya aku agak sedikit minder gitu ketika ditanya kayak kamu ke luar negeri beasiswa ya, terus kayak aku bilang enggak, aku ngutang ke orang tua istilahnya gitu kan. Kayak terus kayak sedih gitu, kayak maksudnya kayak sedihnya karena orang berpikir kan pasti ke luar negeri pintar beasiswa, tapi ini mah gara-gara dia anak orang kaya aja gitu kan, istilahnya kan sedih banget gitu kan, maksudnya dengernya. Cuman menurut aku balik lagi, aku selalu berpikir kalau setiap orang kan rezekinya berbeda-beda. Ada orang yang rezekinya itu bisa pergi ke luar negeri itu karena mungkin rezekinya dari orang tuanya gitu. Ada orang yang rezekinya dari beasiswa gitu. Ada juga orang yang rezekinya orang tuanya udah berada, dianya dapat beasiswa juga gitu. Ada kayak gitu kan. Tapi aku kayak selalu bersyukur lagi kepada Tuhan karena aku dikasih kesempatan sama Tuhan seperti ini. Terus yang kedua ya sama papa mama pasti kan, karena puji Tuhan papa sama mama tuh selalu mengutamakan pendidikan. Kayak karena papa sama mama tuh selalu gini, dia bilang gini, kamu mau warisan apa nih? Papa nggak pernah ngajarin kamu misalkan ngasih warisan 1 M. Nih, papa kasih kamu 1 M warisan sekarang istilahnya. Kamu bebas mau beli apa aja. Mungkin mau beli rumah atau mau apa, buka toko atau apa. Cuman itu dalam 1 M itu mungkin dalam 1 tahun 2 tahun habis, Kak. Cuman kalau kamu investasi ke pendidikan, setelah kamu belajar, kamu bisa nyari duit lagi itu yang 1 M lagi itu gitu, istilahnya gitu. Jadi aku bersyukur banget papa sama mama selalu mengutamakan pendidikan untuk aku. Udah sih, aku bersyukur sama orang-orang juga di sekitarku yang sangat mensupport aku. Pokoknya aku semuanya, semua orang yang ada di hidupku ini aku berterima kasih sama Tuhan. Gitu ya. Apa harapan lu terhadap 2 orang adik lu? Harapan aku ke mereka? Ya. Harus mengikuti jejak lu atau melewati kamu? Harus lebih hebat. Bagus. Coba kamu ngomong deh sama dia. Apa ya? Kalau ke Dea itu pertama jangan dengerin apa kata orang lain, karena kan nggak tahu ya orang karo itu suka banget banding-bandingin ya. Aku kayak apa gitu, kayak buat apa gitu membanding-bandingkan. Anak tuh bukan aku banget lah Dea suka kayak gitu. Cuman aku berharap Dea tidak terlalu mendengar apa kata orang lain, kayak yaudah ikutin aja apa kata hati, apa kata Tuhan. Belajar, bekerja, pokoknya gitu. Kalau untuk Riko mungkin karena dia masih kecil kali masih kayak James sama Kinan, masih have fun aja sama dunia mereka, main bola, main gitar. Kayak gitu. Lalu apa harapan lu terhadap Mama lu Guru Ginting yang sangat baik hati itu? Duh, kalau Bro Ginting nggak bisa dikomen nih, nanti
macan. Tapi masa enggak apa kebaikan Guru Ginting itu yang paling gak merasakan apa? Kalau kebaikan Bro Ginting itu yang paling kurasakan dia sangat semuanya mama yang pegang dari atas kepala sampai ujung kaki gitu sih. Semua Wih. diatur, semua disiapkan. Jadi kayak Waduh. sebenarnya itu untuk jadi manja sih, jadi manja jatuhnya kan. Kayak kemarin pas lagi baru kesini kan kayak udah nggak biasa, nggak ada mama, jadi manja gitu, jadi nggak mandiri. Cuman kayak bersyukurlah karena kalau ketika kita datang ke sini banyak banget aku belajar kalau banyak orang nggak seberuntung aku, karena di sini banyak banget orang yang mengadu nasib mah di sini. Kayak bekerja di sini gitu, kayak ya istilahnya kalau aku kan nggak harus kerja gitu di sini, ya udah tinggal nunggu bulanan aja gitu. Cuman kita juga nggak boleh sombong karena di atas aku banyak banget mah, kan aku satu di kelasku tuh 5 orang Indo. Oke. Orang Indo, terus kayak wow, mereka kayak luar biasa gitu. Jadi di sini tuh kayak tidak boleh sombong karena masih banyak orang di atas kita, tapi tidak boleh merasa rendah karena kita masih bisa terima berkat Tuhan banyak gitu loh. Gitu. Bro Ginting itu nalurinya memang seperti mamamu itu persis. Jadi apapun demi anak-anaknya itu dia persiapkan dengan total, dengan tuntas. Maka beruntunglah dan berbahagialah semua orang yang ibunya Bro Ginting, bukan? Iya, betul. Amin. Lalu apa harapan lu sama Pak Pelawi yang sangat luar biasa itu? Ya. Jangan kebanyakan kerja. Jangan kebanyakan kerja ya. Dia memang punya etos kerja yang luar biasa ya. Kayak nggak bisa diem gitu, maksudnya ya coba gitu, jangan terlalu nggak bisa kalau nggak bergerak gitu, mungkin Papa tuh orangnya. Yeah. 2 days ago is the special day for all the father in the world. The Father Days. What you would like to say to your father? Terima kasih untuk semua yang sudah dipersiapkan dari kecil. Aduh, nanti aku nangis mah, kan aku cengeng. Nggak apa-apa. Ya, terima kasih aja sih karena kan dari kecil benar-benar dipersiapkan yang terbaik. Itu sih, kayak gitu sih, kayak apapun demi anak kayak baru tahu cinta orang tua tuh sebesar itu gitu kan anaknya setelah kita udah gede gitu kan, kayak nggak mungkin ada orang lain yang bisa secinta itu sama kita sampai bekerja habis-habisan sampai pagi nggak tidur demi kita, kayaknya nggak ada kalau nggak ada orang tua gitu ya Mas. Atau nanti mungkin kalau pasangan mungkin iya, cuman maksudnya sekarang ya ampun, kayak kalau orang tua tuh benar-benar cinta banget gitu sama kita, kayak gitu sih Mas. Pokoknya berharap kayak semua sehat-sehat, semua baik-baik aja. Sehat sih, aku lebih lagi mikir sehat karena kan Bapak juga makin tua kan, sebenarnya kan kita juga makin besar, orang tua juga makin tua kan, jadi kayak berharap semua sehat-sehat aja gitu. Gak mungkin lah anak-anak makin besar orang tuanya makin muda. Itu kan sih sebenarnya, cuman kita kan maunya kita makin besar orang tua kita tetap kayak gitu kan, jangan menua gitu kan. Iya. Tapi aku bisa menangkap kamu juga punya tekad yang luar biasa untuk membahagiakan orang tua lu. Sebenarnya ya Ma, aku hidupku itu aku selalu bilang aku hidup untuk membuat cita-cita Papa yang belum terjadi, aku yang jadiin. Jadi waktu itu kan Papa itu kan pengen banget masuk ITB kan waktu kuliah. Oke. Papa sampai kayak 1 tahun untuk tidak kuliah demi mengejar ITB, tapi tetap tidak mendapatkan ITB. Jadi kayak ketika aku mendengar itu, aku jadi berprinsip dalam hidupku kalau aku tuh hidup pengen apa yang Papa citakan belum terjadi, aku yang harus jadikan cita-cita itu. Jadi kayak waktu Papa belum dapat ITB, puji Tuhan aku bisa dapat ITB gitu. Terus habis itu Papa bilang, Kak, karena Papa nunda kuliah, jadi Papa
lulusnya umur 24 Kak gitu kan, maksudnya sudah Hmm. melewati batas gitu. Dan Hmm. puji Tuhan aku bisa kuliah S1 3 tahun dan bisa lulus umur 21 tahun gitu, kayak gitu Hmm. kan. Terus habis itu Hmm. Papa bilang lagi, "Ya Papa nggak punya kesempatan gitu untuk kuliah di luar Hmm. negeri," gitu. Ya Hmm. udah aku yang ini, "Ayo Pak, aku yang ke luar negeri," gitu. Dan puji Hmm. Tuhannya aku nggak merasa terpaksa sama sekali gitu, karena ya ini passion-ku juga kan. Bagus sekali, Bray. Iya. Bagus sekali. Tapi ada satu cita-cita Bapak yang kamu belum tahu, yang harus kamu lewati juga. Aku tahu deh, kayaknya menikah sama orang karo ya. Itu satu, tapi ada yang lebih tinggi dari itu. Kamu Apa? tahu nggak apa? Apa? Dia itu pengen sekali jadi CEO. CEO apa? Pokoknya CEO lah. Oh, gitu. Iya, jadi kamu harus lewati juga itu. Semoga amin, amin. Iya, amin. Apalagi dia bekerja di perusahaan Jepang, Betul perusahaan sih. multinasional. Dan di tangan Bapak Lu, itu perusahaan itu membesarkan. Aku nggak berani komen. Iya, contohnya aku dari dulu nggak terpikir pakai mobil Suzuki. Akhirnya pakai juga sekarang Suzuki R3. Itu contohnya. Dapat diskon nggak kemarin Bang dari Bapak? Oke, Bu Bre, oke, Bu Nur Melala, atas percakapan kita, kamu anak yang sangat baik, sangat berprestasi, punya confidence yang luar biasa, dan kamu akan menjadi incaran semua orang-orang Karo, pemuda-pemuda Karo yang berani, cerdas, bertanggung jawab, itu yang akan menjadi pasangan Du nanti. Dan Amin. rajin ke gereja tentu saja ya. Iya benar. Iya, Pasti, itu. Mas. Oke, Bu Bre. Di situ udah jam berapa ini? Jam 4? Jam setengah, ya 15.40. Kita beda 4 jam, Mas. Iya, iya. Mm-mm. Oke. Oke, Mas. Ya, nanti Desember kita ketemu lah Januari kita ketemu lah di sini ya. Oke, siap, Mas. Ya. Bujur, Bu Bre. Makasih, Mas. Bujur. Ya, betul.